Karena alhamdulillah salah satu juga yang menjadi program unggulan kita ini adalah perpustakaan desa. Nah, ini yang kita akan carikan metode inovasinya. Jadi salah satu yang untuk saat ini yang baru terpikirkan adalah pemanfaatan taman itu sebagiannya dijadikan sebagai taman baca. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk program prioritas dana desa untuk Desa Dongkalan tahun 2025 itu lebih banyak mengacu kepada peningkatan pangan dan juga pendidikan sama kesehatan. Nah, untuk di peningkatan pangan ada fisik dan non fisik. Nah, untuk yang fisik itu kita berupaya semaksimal mungkin jalan-jalan kantong produksi yang masih banyak yang parah. Ini akan kita rabat atau rabat beton agar supaya akses transportasi masyarakat petani atau pekebun yang melintasi jalur itu ini sangat mudah. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan hasil produksi pertanian. Jadi salah satunya juga adalah perbaikan jalan kantong produksi itu akan mendorong pendapatan dan peningkatan penghasilan ekonomi bagi para petani dan pekebun. Nah, itu yang pertama. Untuk yang kedua, di samping itu juga pangan di bidang peternakan dan perkebunan yang sifatnya non fisik. Nah, ini ada ternak sapi dan juga bantuan bibit-bibit tanaman keras seperti coklat atau cengkeh atau durian. Nah, nanti sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Apakah masyarakat lebih banyak membutuhkan coklat untuk menambah atau meningkatkan hasil perekonomiannya, atau membutuhkan bibit lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Salah satunya juga di samping itu menyangkut bantuan pupuk untuk peningkatan hasil produksi. Jadi semua itu kita akan siapkan di tahun depan. Nah, di yang ketiga ini juga berhubungan dengan masalah kesehatan masyarakat. Nah, WC yang kita sudah programkan dan sudah direalisasikan beberapa tahun yang lalu, nah, itu akan kita tambah di tahun depan. Hanya saja mungkin tidak semua warga ini akan dapat, hanya beberapa titik saja, misalnya 10 atau bahkan sampai 20 WC yang kita akan berikan secara stimulan agar supaya penyesuaian dengan anggaran yang masuk atau penyesuaian APBD yang kita punya itu dapat kita analisa untuk dibagi-bagi sesuai dengan peruntukannya, mana yang lebih besar, mana yang tidak terlalu besar, mana yang prioritas dan mana yang tidak terlalu prioritas. Nah, berikut juga dengan peningkatan taman ya, kita punya ikon desa ini, Taman Dongkalan. Nah, di Taman Dongkalan itu justru sampai saat ini masih banyak para pengunjung itu yang tidak memperhatikan tingkat kebersihan. Nah, olehnya itu, bahkan mereka memasukkan kendaraan sampai ke dalam taman, baik itu roda 2 maupun roda 4. Nah, ada juga bahkan yang melepas hewan ternaknya di situ untuk memberi makan. Nah, olehnya tahun depan itu kita mungkin akan lebih maksimalkan lagi, akan kita buatkan pagar pelindung agar supaya kendaraan roda 2 dan roda 4 tidak masuk ke dalam taman. Nah, mungkin akan kita desain gimana, seperti apa konsepnya, itu tergantung dari hasil diskusi atau musyawarah yang akan kita gelar, apakah dekat-dekat ini atau tahun depan. Karena konsep taman ini tidak hanya sebagai taman, tapi juga kita buatkan semacam taman baca. Jadi ada inovasi yang akan kita buat di taman itu. Nah, saya kira itu yang berhubungan dengan
prioritas program dana desa kita tahun 2025 sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Ada lagi ini yang menyangkut tentang rehab kantor. Kan kantor yang kita anggarkan selama ini itu cuma pengadaan barang. Nah, mungkin saja tahun depan kita akan tambah lagi sampai tuntas. Nah, ini yang kita lihat di sekitar kita ini ruangan kita belum begitu rampung, tapi kami tetap berusaha di tahun depan sudah rampung. Nah, itu target pertama APBDes 2025. Ya, dari luas areal taman itu saya kira cukup luas. Untuk taman baca mungkin akan kita tempatkan di bagian sudut kanan, sudut kiri ya, taman baca. Kita akan tambah misalnya satu gedung, walaupun itu hanya ukuran 4x4 atau 4x5 untuk penempatan buku-buku bacaan. Karena alhamdulillah salah satu juga yang menjadi program unggulan kita ini adalah perpustakaan desa. Nah, ini yang kita akan carikan metode inovasinya. Jadi salah satu yang untuk saat ini yang baru terpikirkan adalah pemanfaatan taman itu sebagiannya dijadikan sebagai taman baca. Ditempatkan di situ perpustakaannya, kemudian pengelola perpustakaan juga beraktivitas di situ. Setelah itu membuat jadwal untuk masyarakat yang mau membaca untuk mendukung program perpustakaan ini. Berikut terkait dengan luas areal yang satunya lagi, di sebelah kanan itu masih ada areal kosong. Hanya saja kita belum bisa mengeksekusi hal-hal yang berhubungan dengan UMKM dalam rangka mendorong pendapatan ekonomi masyarakat di bidang usaha kecil menengah, dikarenakan ada sekelompok masyarakat yang mengklaim bahwa tanah itu adalah milik mereka atau milik keluarga mereka itu. Nah, ini yang sementara kita kaji lebih dalam, apakah betul orang-orang yang mengaku-mengaku bahwa itu adalah tanah milik nenek moyang mereka, atau taman itu terjadi dikarenakan dampak erosi, banjir yang membawa material dari gunung, dari hulu ke muara, sehingga terbentuklah tanah yang datar. Nah, ini yang akan kita kaji lagi lebih dalam. Kalau misalnya itu sudah selesai, tidak menutup kemungkinan ke depan kita akan membuatkan sebuah konsep inovasi yang berhubungan dengan peningkatan UMKM yang disentralkan di situ. Nah, dalam rangka mendorong bukan hanya tamannya, tapi pemanfaatan taman menjadi akses pendapatan ekonomi masyarakat melalui bidang usaha UMKM. Mungkin belum tahun depan, tapi akan tetap kami upayakan bagaimanapun caranya, apakah itu terfasilitasi melalui dana desa atau mungkin saja akan terfasilitasi melalui APBD kabupaten maupun APBD provinsi. Nanti akan kita lihat bagaimana pergerakan selanjutnya. Dalam hal ini menyangkut tentang pendapatan asli desa itu belum ada sama sekali, dikarenakan salah satunya taman yang akan digagas atau yang akan didesain menjadi ranah UMKM itu belum dapat terwujud. Nah, asbabnya adalah seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa kelompok orang yang mengklaim bahwa areal itu adalah milik keluarga mereka. Nah, ini yang belum tuntas. Saya juga membutuhkan dorongan atau bahkan dukungan masyarakat ya, dalam rangka membentuk atau membuat areal taman itu dalam gagasan inovatif, mendirikan stand UMKM di situ. Jadi saya butuhkan ini juga dorongan masyarakat, bagaimana bisa membantu pemerintah desa dalam hal status lokasi tersebut, apakah itu milik orang per orang atau itu terjadi karena gejala alam atau faktor alam yang diakibatkan banjir, di mana banjir membawa material dari hulu sampai ke muara, sehingga terbentuklah
dataran pantai itu menjadi luas. Nah, ini yang saya butuhkan. Yang saya harapkan semoga masyarakat bisa membantu pemerintah desa dalam hal memajukan desa ini ke arah yang lebih baik. Ya, antara laut dan darat. Kalau di desa Dongkalan ini potensi kelautan kita punya nelayan, kita punya kelompok nelayan yang bermukim di perumahan nelayan, khususnya di dusun 1, tepatnya di dusun 1. Adapun nelayan dusun 2 itu nelayan tangkap yang hanya berhubungan dengan pendapatan atau konsumsi sehari-hari saja, bukan untuk diperjualbelikan. Nah, yang di dusun 1 ini itu diperjualbelikan. Kita sudah membantu, kita sudah menyalurkan bantuan berupa mesin-mesin katinting untuk membantu peningkatan pendapatan ekonomi bagi masyarakat nelayan yang ada di dusun 1. Hanya saja tingkat persentasenya ya saya tidak bisa mempersentasekan berapa. Yang jelas tahun 2025 tinggal dua orang nelayan lagi yang akan kita bantu. Nah, ini nelayan yang memang paten hidupnya sebagai nelayan. Pendapatannya sehari-hari untuk meningkatkan kebutuhan ekonominya juga dari hasil melaut. Nah, yang seperti ini yang kita prioritaskan, karena memang sandaran hidupnya hanya di situ, sandaran hidupnya hanya di laut. Nah, kita prioritaskan ini dikarenakan apa? Kita juga butuh dari sandaran hidup mereka itu ada bagi hasil. Seperti itu, ada yang kita pungut dari mereka. Hanya saja ini belum menjadi sebuah komitmen yang bulat, sehingga ini belum bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Ya, kemungkinan besar tahun depan akan kita gagas lagi berdasarkan peraturan kepala desa. Apakah itu harus kita pungut atau seperti apa? Nah, yang kedua di bidang perkebunan terkait dengan bantuan bibit-bibit. Nah, bibit yang kita bantu ini kalau kita hitung hanya sekitar 1 atau 2% saja dari jumlah luas kebun yang dimiliki warga di desa Dongkalan ini. Nah, kita upayakan tahun depan itu bibit tanaman buah-buahan tidak juga terlalu banyak, tapi kita upayakan bibit tanaman coklat, ya, coklat atau cengkeh. Nah, agar supaya 2 atau 3 tahun akan datang kita sudah bisa melihat hasil produksi yang didapatkan oleh petani yang kita bantu. Nah, kemungkinan besar ini yang akan menghandle adalah BUMDes. Sebagai pemerintah desa kita hanya membantu saja bibit-bibitnya. Untuk selanjutnya itu dihandle oleh BUMDes. Apakah mereka yang kita bantu nanti akan kita jadikan sebagai apalagi istilahnya ya, pelanggan atau pengumpul atau bahkan petani yang dikelola oleh BUMDes, kira-kira seperti itu. Hubungannya dengan apa yang menjadi target saya selaku kepala desa selama 8 tahun menjabat dengan tambahan 2 tahun yang beberapa bulan lalu dikukuhkan. Sebenarnya konsep besarnya cuma satu, peningkatan ekonomi masyarakat. Tidak ada lain dari situ. Olehnya itu kenapa pangan yang selama ini kita dorong mulai dari infrastrukturnya, kita dorong dengan adanya bantuan-bantuan peralatan dan juga bantuan-bantuan bibit. Tujuannya itu agar supaya selama 8 tahun saya menjabat, insya Allah mudah-mudahan ada nampak peningkatan ekonomi sedikit demi sedikit dari apa yang kita sudah salurkan. Kuncinya cuma satu, kalau dari kami selaku pemerintah desa itu sudah berkomitmen untuk melaksanakan target-target itu tadi, bagaimana masyarakat ekonominya ini bisa naik. Saya kembali lagi ke masyarakatnya, apakah bisa berkomitmen untuk menaikkan sendiri tingkat pendapatan ekonominya dari apa yang sudah kami bantu, pemanfaatannya maksudnya. Jangan sampai ketika kita bantu mereka tidak manfaatkan secara maksimal. Tapi kita akan berupaya bagaimana teman-teman yang ada, kelompok-kelompok tani yang ada ini bisa saling untuk mensupport agar supaya pendapatan ekonomi masyarakat itu bisa tercapai. Hanya itu saja, tidak ada yang lain. Karena berdasarkan sisi demografi desa Dongkalan
itu lebih banyak berhubungan dengan pertanian dan perkebunan. Nah, kalau untuk dari segi usaha atau home industry itu sepertinya tidak terlalu mendongkrak ya. Tapi ini mayoritas kita ini adalah masyarakat petani dan juga nelayan. Olehnya itu, inilah yang menjadi titik sasaran kita. Bagaimana mendorong perekonomian masyarakat ini selama 8 tahun masa saya menjabat, sesuai dengan RPJMDes yang telah kami susun. Saya kira seperti itu. Menyangkut hubungannya dengan RPJM daerah ya, kita tinggal menyesuaikan. Saya kira juga daerah punya konsep yang sama untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat. Saya tidak akan, apabila ada yang bersinggungan dan kemudian tidak cocok ya, mungkin kita akan bisa review kembali. Tapi kalau misalnya berhubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, saya kira tidak ada yang bersinggungan, pasti saling mendukung antara RPJM daerah, kabupaten kota maupun RPJMDes di desa kita. Saya kira seperti itu.